Halo semuanya, masih ada saya di sini Aryan Surya. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang kembali akan bisa berguna buat teman-teman, insya Allah ya. Terutama bagi para penjual produk yang merasa kebingungan, gimana sih caranya teman-teman bisa menjual produk apapun itu dan bagaimanapun itu kondisinya supaya barang itu jadi cepat laku. Oke, perhatikan tips saya berikut ini dan seperti biasa, saya mau kapanpun dan dimanapun teman-teman berada saat ini, tolong saya mau teman-teman untuk segera mempraktekkan apa yang saya katakan ini secepat mungkin, karena apa yang saya katakan akan selalu berguna insya Allah ya. Oke, semuanya ini sebenarnya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di pikiran saya gitu ya. Saya sempat bertanya terhadap diri saya sendiri, kenapa kok ada orang yang kalau menjual produk kayaknya laku banget seperti halnya kacang goreng gitu ya. Tapi kok ada juga beberapa orang gitu ya, mungkin sama seperti teman-teman yang menjual produk udah lama, tapi kok nggak laku-laku. Nah, kira-kira apa sih Mas Bro yang menjadi penyebabnya? Kira-kira kenapa bisa ada barang yang gampang laku dan kenapa juga ada barang yang tidak gampang laku? Gimana caranya? Sebenarnya itu semua berawal dari prinsip penjualan itu sendiri, teman-teman. Teman-teman, saya yakin barang yang teman-teman jual kemudian tidak laku, itu yang salah bukan barangnya. Tapi yang salah adalah prinsip teman-teman di dalam menjual produknya. Prinsip apa Mas Bro? Maksudnya gini, kalau seandainya kita menjual produk, kebanyakan, sebagian besar orang melakukan satu kesalahan besar yang membuat produknya menjadi tidak laku. Apa itu kesalahannya? Kesalahannya adalah karena mereka memposisikan diri mereka sebagai seorang penjual. Titik. Ya, itu benar sekali teman-teman. Banyak orang yang gagal di dalam menjual apapun itu karena mereka memposisikan diri mereka sebagai seorang penjual. Padahal cara paling simpel dan paling efektif di dalam menjual sebuah produk adalah cuma satu. Posisikan dirimu sebagai seorang pembeli. Posisikan dirimu sebagai seorang calon pembeli. Coba sekarang saya minta tolong sama teman-teman. Apapun produk yang teman-teman sudah jual tapi belum laku, coba lihat lagi. Apakah dari sales letter atau mungkin dari kata-kata penjualannya sudah memikat teman-teman seandainya teman-teman adalah pembeli? Lihat lagi bentuk-bentuk foto-foto mungkin yang teman-teman tempel di bagian lapak teman-teman menjual produk gitu ya. Apakah foto-fotonya itu mengundang teman-teman untuk melihat atau mungkin tertarik lebih jauh? Coba lagi lihat dari harganya. Apakah menurut teman-teman sebagai seorang pembeli, harga yang ditawarkan oleh teman-teman sendiri sudah masuk akal? Dan yang terakhir coba lihat lagi kata-katanya. Apakah kata-kata yang teman-teman katakan sudah menarik minat teman-teman seandainya teman-teman adalah seorang pembeli? Simple banget ya teman-teman. Jadi saya selalu mengatakan, baik dalam dunia bisnis online maupun bisnis offline gitu ya, ciri khas dari penjual yang baik itu satu. Mereka selalu memperhatikan pembeli atau customer. Dan cara mereka untuk memperhatikan customer atau calon pembeli dengan baik adalah dengan cara memposisikan diri mereka sebagai seorang calon pembeli. Kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai calon penjual atau sebagai seorang penjual, kita akan menjadi maruk duit. Maruk duit maksudnya gimana? Jual produk setinggi-tingginya harganya, ya kan? Mau lu suka, mau enggak masa bodoh. Ya kan kata-katanya cuma diperhatikan, ya kata-katanya cuma kata-kata gombal. Aduh, banyak sekali orang-orang di luar sana, termasuk saya juga dulu sendiri teman-teman ya. Menjual produk itu asal-asalan. Ya kan saya pasang foto seenaknya, kata-katanya juga biasa aja gitu, pasang produk harganya tinggi. Dan hasilnya apa? Betul sekali, produk saya menjadi hiasan, tidak terjual. Nah, bagi teman-teman sekarang, saya mohon, apabila teman-teman sedang menjual produk,
ya, produk online terutama, coba perhatikan, posisikan diri teman-teman sebagai seorang pembeli dan kemudian masuk lagi ke lapak penjualan yang teman-teman buat. Terus teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri, pertanyaannya simple, apakah teman-teman bakal membeli produk yang ditawarkan di lapak teman-teman sendiri seandainya teman-teman memposisikan diri sebagai seorang pembeli. Ingat, pembeli. Simple kan? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memposisikan diri sebagai seorang pembeli, ada satu tips lagi nih teman-teman yang mungkin bisa langsung teman-teman pakai. Saya selalu mengatakan begini, kalau seandainya teman-teman ingin produknya terjual dengan baik, perhatikan hal yang disebut dengan kejujuran. Sekali lagi, kejujuran. Banyak teman-teman saya, termasuk diri saya sendiri dulu ya, sering melakukan penjualan dengan tidak menyebutkan kekurangan dari produk yang saya jual. Itu dia masalahnya teman-teman. Banyak orang-orang yang hanya menawarkan produk berdasarkan kelebihannya saja. Padahal yang namanya calon pembeli, mereka pun juga ingin tahu, barang yang lu jual ini kekurangannya apa? Apa yang membuat barang ini menjadi punya kekurangan? Kenapa kita penting menyebutkan kekurangannya? Agar pembeli tidak kecewa. Sekarang teman-teman pilih mana? Pembelinya kecewa kemudian pergi, atau pembelinya justru menganggap teman-teman sebagai penjual yang jujur, kemudian percaya kepada teman-teman di lain hari, di lain waktu ketika teman-teman menjual produk-produk yang lain. Ingat teman-teman, rasa percaya adalah akar dari sebuah transaksi pembelian atau penjualan. Nah, bagi teman-teman, cukup itu aja tips dari saya. Perhatikan dan jadikan diri kalian sebagai calon pembeli, bukan calon penjual, dan lihat hasilnya. Oke? Silakan praktek, silakan lakukan. Kita jumpa lagi di lain waktu. Lihat hasilnya dan silakan sebarkan cara ini ke teman-teman yang lain supaya banyak terjadi penjualan-penjualan hebat di hidup teman-teman. Oke? Saya Ren Surya, sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye, salam sukses.